Hai Sobat NKRI, ketemu lagi bersama kabar NKRI. Nah Sobat, kali ini kabar NKRI punya berita nih mengenai seorang Jenderal Kopassus yang katanya sih terabas cuaca ekstrim demi korban banjir di Flores. Nah seperti apakah kira-kira perjalanan dari Jenderal Kopassus yang satu ini dan siapakah dia? Ini dia informasi selengkapnya buat kamu. Tapi sebelum lanjut nih, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, Indonesia kembali dirundung duka. Pada Minggu 4 April 2021, sekitar pukul 1.00 dini hari waktu Indonesia Tengah, sejumlah permukiman warga di Flores Timur disapu banjir bandang akibat cuaca ekstrim. Karena musibah tersebut, data sementara BNPB menyatakan setidaknya 44 orang dikabarkan meninggal dan sekitar 20 orang masih hilang serta ratusan bangunan rusak. Bahkan tidak sedikit nih sobat yang dinyatakan hilang akibat tersapu banjir yang bercampur dengan material tanah hingga juga batang pohon. Situasi ini rupanya nggak menyurutkan Jenderal Bintang 3 dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Letjen TNI Doni Monardo, untuk bergerak cepat membantu para korban di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Letjen TNI Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Nasional langsung bergerak nih sobat menuju lokasi. Padahal Letjen TNI Doni baru saja melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah terkait kebencanaan dan penanganan COVID-19 sejak Selasa 30 Maret sampai Sabtu 3 April 2021. Nah, Sobat, tenaga ahli BNPB Egy Masadia dalam keterangan resminya pada Senin 5 April 2021 menuturkan, meski cuaca ekstrim menghambat penerbangannya menuju NTT, namun mantan Danjen Kopassus itu memutuskan untuk tetap standby di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Minggu malam menunggu cuaca normal nih untuk menuju ke Maumere, NTT. Selanjutnya, pada pagi harinya, Letjen TNI Doni Monardo tiba di Bandara Maumere, NTT, dan dia merencanakan untuk melanjutkan penerbangan ke Larantuka untuk sampai ke titik lokasi bencana. Namun, lagi-lagi nih sobat, kondisi cuaca tidak mendukungnya. Kendati demikian, hal itu rupanya sama sekali tidak menyurutkan langkah Jenderal TNI Bintang 3 Kopassus yang satu ini ya untuk bergerak memberikan bantuan kepada para korban yang sudah menunggu pertolongan dari pemerintah. Letjen TNI Doni juga sempat mengumpulkan sejumlah pejabat pemerintah dan BPBD NTT loh di Bandara Maumere untuk memberikan pertolongan kepada para korban banjir bandang di Larantuka. Dalam rapat penanganan korban banjir bandang di Flores Timur itu, orang nomor 1 di BNPB ini langsung menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bergerak dengan cepat mendistribusikan bantuan kepada para korban banjir bandang di Flores Timur. Kemudian, Letjen TNI Doni pun juga memutuskan untuk menempuh perjalanan melalui jalur darat menuju Larantuka. Estimasi perjalanan sih diperkirakan 3-5 jam ya untuk bisa sampai ke lokasi banjir bandang yang menewaskan sekitar 44 orang itu dan akan menghadapi cuaca ekstrim ketika akan menyeberang laut menuju Pulau Adonara. Ya meskipun begitu, Jenderal Kopassus yang satu ini tetap nekat ya akan menemui para korban bencana banjir bandang di Larantuka secara langsung nih sobat. Doni juga membawa sejumlah bantuan nih untuk para korban terdampak banjir bandang. Di antaranya berupa makanan siap saji sebanyak 1.002 paket, makanan tambahan gizi sebanyak 1.002 paket, makanan lauk pauk 1.002 paket, dan selimut sebanyak 3.000 lembar, serta sarung 2.000 lembar, alat tes cepat antigen 10.000 unit, dan masker kain sebanyak 1.000 lembar, serta masker medis sebanyak 1.000 lembar. Ya Sobat NKRI, sebagaimana diberitakan, informasi sementara bencana banjir bandang yang terjadi di Flores Timur ini sudah memakan korban sebanyak 44 orang meninggal dunia, 26 orang hilang, 9 orang luka-luka, dan 80 kakak terdampak serta 256 jiwa mengungsi di Balai Desa Nele Mawangi. Kemudian untuk kerugian material dilaporkan meliputi 17 unit rumah hanyut, 60 unit rumah terendam lumpur, 5 jembatan putus,
puluhan rumah terendam banjir di Kecamatan Adonara Barat dan ruas jalan Waiwadan Danibau serta Numin Danibau terputus di 4 titik. Data jumlah korban dan kerusakan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah nih sobat, mengingat masih terbatasnya sarana dan prasarana menuju lokasi bencana tersebut. Nah itu dia Sobat NKRI, sosok Jenderal Kopassus yang menerabas cuaca ekstrim demi korban banjir di Flores. Semoga apa yang dilakukan tentunya banyak bisa memberikan manfaat dan membantu bagi para korban di sana ya. Oke, sampai di sini dulu informasi kali ini. Jangan lupa update terus informasi terkini dan berita militer hanya di Kabar NKRI. Sampai jumpa.